Halo sahabat cerdas, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Tere dan Sahda. Sahda senang sekali belajar di rumah seperti kalian. Sahda juga senang menonton TV, bermain game di HP, dan mengerjakan tugas di laptop. Tapi ada yang membuat Sahda bersedih loh. Kenapa ya? Ternyata Mama Sahda memberitahunya bahwa biaya listrik semakin besar karena banyak sekali alat elektronik yang digunakan. Bagaimana caranya supaya biaya listrik tidak semakin besar? Yuk kita cari tahu. Sahabat cerdas, hari ini kita belajar pada tema 9, subtema 1, pembelajaran 4 dengan topik hemat energi, hemat biaya. Pada materi ini, sahabat cerdas akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi serta upaya untuk menghemat energi listrik. Sahabat cerdas, kita mempunyai hak untuk menggunakan energi listrik. Walaupun saat ini ada juga daerah yang belum dapat menikmatinya. Oh iya sahabat cerdas, bagaimana perasaan kalian jika listrik di rumahmu mati sepanjang hari? Pasti repot dan tidak menyenangkan ya. Menurut kalian, apa sih manfaat energi listrik? Ya, betul sekali. Manfaat energi listrik adalah untuk menyalakan barang-barang elektronik yang kita butuhkan. TV dan HP adalah contoh benda elektronik. Dapat sahabat cerdas menunjukkan contoh benda elektronik yang ada di kamar Sahda? Wah, kalian hebat sekali. Sahabat cerdas, ternyata untuk mendapatkan listrik tidak mudah loh. Kita harus membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contohnya PLTA, PLTU, dan PLTS. PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. PLTA mengubah energi gerak dari aliran air seperti pada air terjun, waduk, dan bendungan menjadi energi listrik. PLTA menggunakan gerakan air dalam menggerakkan turbin generator yang akan menghasilkan energi listrik. Contoh PLTA di Indonesia adalah PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah dan PLTA Jatiluhur di Jawa Barat. PLTU adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi kinetik uap untuk menggerakkan turbin. Turbin yang terhubung dengan generator tersebut kemudian membangkitkan energi listrik. Contoh PLTU di Indonesia adalah PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. Ada juga PLTS. PLTS adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Matahari dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan sel surya. Umumnya, pemanfaatan energi matahari melalui PLTS digunakan di daerah pedesaan dengan skala kecil menggunakan solar home system. Contoh PLTS dengan skala besar di Indonesia adalah PLTS di Karangasem dan Bangli yang menghasilkan daya listrik sebesar 1 MW. Luar biasa ya sahabat cerdas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata dapat diterapkan dalam pembangunan berbagai macam pembangkit listrik. Namun tentunya untuk membangun pembangkit listrik seperti ini, kita memerlukan biaya yang sangat besar.
Selain itu, keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya listrik setiap bulannya. Semakin banyak peralatan listrik yang digunakan, maka beban listrik akan semakin besar dan akibatnya kita harus mengeluarkan uang banyak untuk membayar listrik. Nah, sahabat cerdas, Ibu Tere beri tugas kepada kalian ya. Coba kalian tanyakan pada orang tuamu berapa uang yang diperlukan untuk membeli pulsa listrik dalam 1 bulan. Bagaimana? Besar kan biayanya? Oleh karena itu, kita harus berusaha menghemat energi listrik ini. Namun, bagaimana caranya? Nah, ini dia caranya. Yang pertama, kita tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari, karena siang hari sudah sangat terang oleh cahaya matahari. Kemudian, kita juga menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Berikutnya, nyalakan lampu maksimal 10 jam sehari ya. Dan langkah berikutnya adalah mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Jika kalian sudah selesai menonton televisi, matikan segera televisinya dan gunakanlah listrik seoptimal mungkin. Sahabat cerdas, hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi listrik. Ibu Tere berharap agar kalian bisa menghemat listrik di rumah masing-masing. Oh ya, jangan lupa ya, kerjakan soal latihan pada link deskripsi video di bawah ini. Salam ruang belajar.